cycle-cycle sebelumnya ini, mereka itu pasti akan masuk lagi dan beli lagi, dan mulai ada perasaan menyesal. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Miko. Bitcoin baru aja ngisi gap kosong di 23.000 dan di bawahnya ada gap lagi. Akankah Bitcoin ke sana? Saya akan kasih tahu pandangan saya tentang Bitcoin, dan ini sedikit cuplikan dari video grup membership Cuan Kripto. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya karena di sini tempatnya kita ngebahas kripto. Halo semuanya, dari 24 jam terakhir ada sekitar 1,16 billion US dollar yang terlikuidasi. Kalau dikonversikan ke rupiah ini sekitar 15 triliun lebih. Ini sama seperti kayak kekayaan orang terkaya nomor 15 di Indonesia yang ludes dalam 24 jam. Dan market Bitcoin yang drop pada saat ini 2 minggu belakangan baru tercatat 32%. Pada tahun 2020 atau 2 tahun lalu, market Bitcoin 2 minggu belakangan itu drop sampai 58%. Kalau kita ngukur dari 3 minggu belakangnya itu sekitar 62%. Saya udah pernah mengalami yang lebih parah bahkan saat market Bitcoin drop 80%-an lebih. Itu terjadi 1 tahun dari Desember 2017 sampai Desember 2018. Dan Bitcoin sekarang ini masih ada tekanan turun. Karena kalau kita ngelihat dari struktur market pun, saat drop di bawah 28.000 ini zona kosong. Langsung dihajar tanpa ada perlawanan atau retracement naik sedikit dulu. Dan kalau kita ngeliat dari weekly time frame, Bitcoin udah masuk bahkan di bawah dari tempat yang sangat bagus untuk mengakumulasikan Bitcoin, yaitu di antara 1000 daily moving average dan 200 weekly moving average. Secara historical data pun setiap berada di dalam zona tersebut, Bitcoin terjadi pantulan dan retracement. Ini terjadi awal 2015, lalu 2019, dan 2020. Sekarang kita dapat kesempatan lagi di tahun 2022. Dalam keadaan seperti ini, saya lebih mengutamakan untuk investing atau akumulasi akun investing, karena menurut saya pribadi, ini bukan ajakan loh ya, saya udah paham banget ngelewatin bear market berkali-kali. Jadi kesempatan yang sangat langka ini ya saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Mulai cicil masuk Bitcoin. Setiap ada keuntungan, saya langsung pindahkan ke akun investing. Sekarang memang Bitcoin kelihatan di bawahnya nih sedikit. Ya itu wajar aja, karena sebelum-sebelumnya pun pernah breakdown di bawahnya nih. Di tahun 2020 terjadi, lalu di tahun 2015 juga terjadi. Itu terjadi bahkan 2 kali nih, di awal 2015 dan di pertengahan 2015. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ngalamin hal serupa, pernah berada di bear market, ya nggak terlalu panik. Psikologinya udah terbentuk dan paham banget yang namanya market cycle. Ketika orang-orang euforia saat tetangga kita, rekan kita, teman kita yang biasa-biasa aja tiba-tiba tahu atau ngomongin tentang kripto, yaitu merupakan tempat paling beresiko untuk membeli. Dan sekarang saat orang-orang sangat takut, biasanya para pemula itu mereka akan menjual dan keluar dari kripto. Mungkin orang-orang yang udah keluar dari kripto saat Bitcoin drop di bulan Juli tahun 2021 atau drop 50% ini, mereka bersyukur udah keluar dan ngetawain para investor kripto yang sekarang masih berada atau bertahan di market. Tapi nanti orang-orang yang udah keluar di sini saat portfolionya mereka atau koin yang pernah mereka beli dan udah dijual itu naik jauh lebih tinggi lagi seperti cycle-cycle sebelumnya ini, mereka itu pasti akan masuk lagi dan beli lagi dan mulai ada perasaan menyesal saat marketnya udah naik, udah bull market, atau di tahap euforia mereka akan masuk lagi, dan saat drop ya mereka akan jual lagi. Dan psychology of market cycle ini akan terulang terus-menerus. Di sini dibilang repeat until broke.
atau akan terulang sampai miskin. Jadi psikologi atau mental mereka yang ngerasa hebat saat bull market, saat terjadi seperti ini ya mentalnya akan hancur dan keulang terus. Dan saya yakin teman-teman di sini beberapa udah ngalamin bear market, dan bagi beberapa yang lainnya lagi ini yang pertama kali ya. Jadi saya sharing nih pengalaman saya di market sekitar 7 atau 8 tahunan. Dan titik balik saya yaitu ketika saya belajar saat bear market. Saya tambah ilmu terus, saya nggak pelit keluarin puluhan juta untuk mentoring, bahkan sampai sekarang masih mentoring juga. Dan yang paling tepat belajarnya yaitu saat bear market ini. Trading itu gampang, investing juga bisa dibilang lebih gampang. Asalkan psikologi kita itu kuat di market. Saat psikologi kita kuat, dijamin trading plan kita itu pasti akan diikutin. Dan saatnya kita masuk market, nggak ragu. Keluar market pun juga nggak ragu. Di video terakhir saya mention juga, teman-teman saat weekend baiknya keluar market. Jangan kebanyakan lihat chart, stop trading, kita refresh pikiran. Di video terakhir saya singgung berkali-kali loh. Saat weekend itu volume transaksi kecil, harganya itu akan rentan banget, bergerak sangat cepat. Yang punya posisi ya dikurangin. Saya setiap weekend kurangin posisi saya. Di posisi terakhir, posisi longnya terkena stop loss. Posisi shortnya masih ada dari 31.000. Saya saat trading futures itu nggak pernah close posisi, cuman kurangin atau tambah. Baru ke close kemarin saat terkena stop loss. Itu posisi longnya. Dan keadaan bear market pada saat ini tuh cukup unik, bisa dibilang paling unik dari semuanya. Karena pertama dalam sejarah, Bitcoin itu masih belum lama banget ya, baru sekitar 12 tahunan. Bitcoin belum pernah ada benchmark saat keadaan ekonomi di masa krisis atau resesi. Sebenarnya resesi itu udah terjadi dari tahun 2020, tapi dipaksa untuk bertahan oleh banker, yaitu Bank Federal. Mereka ngepump money atau printing money cukup besar gila-gilaan untuk memaksa ekonomi naik. Tapi nyatanya apa? Sekarang malah terjadi inflasi besar-besaran dan mereka kalang kabut sendiri. Kalau saya lanjutin ceritanya malah kepanjangan nanti videonya ya. Intinya aja nih ya, sekarang ekonomi lagi kurang baik. Ditambah CPI atau data inflasi itu naik, yang kemungkinan besar next FOMC meeting itu akan menaikkan suku bunga. Dan itu dampaknya agak kurang baik untuk stock market ataupun kripto. Untuk saat ini saya pribadi tambah muatan terus untuk Bitcoin. Dan hanya Bitcoin. Kenapa? Karena saat downtrend seperti ini itu aset koin yang paling aman itu Bitcoin. Dari Bitcoin dominance ini masih tinggi, walaupun 2 hari belakangan drop nih. Dan saya ada temuan menarik di Bitcoin chart institusional. Di tahun 2020 itu ada gap kosong dan baru terisi sekarang nih. Gap kosongnya itu di 24.000 dan satu lagi ada nih di 18.400. Ini yang kelihatan jelas kalau kita telusurin terus ya. Di bawah sini ada 11.000, satunya lagi itu ini nggak keisi, ada di 9.700. Tapi apakah harga sampai ke sana? Menurut saya sih sangat kecil kemungkinannya. Paling masuk akal itu di 18.000. Sekaligus kisaran 18.000 ini itu merupakan all time high-nya Bitcoin, yaitu bulan Desember 2017. Tapi biasanya akan ada buntut panjang, overshoot sampai ke 16.000. Itu sangat wajar banget. Lalu kenapa saya udah mulai beli di kisaran harga sekarang? Ya karena itu udah masuk kriteria trading plan atau investing plan saya. Saya nggak perlu nunggu sampai drop ke 18.000 atau 16.000. Apalagi ini masih awal minggu. Walaupun berada di bawah 200 weekly moving average dan berpotensi ngejar ke sana, ya belum tentu harganya akan ke sana. Bisa saja terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, membuat buntut lalu naik lagi. Ya di 2020 juga pernah sih, di bawahnya jauh nih. Ya kalau sampai ke 16.000 atau 18.000 itu merupakan kesempatan yang bagus. Ingat ya teman-teman, kita hanya butuh satu bear market untuk bebas secara finansial. Ini bukan ajakan beli, tapi saya udah pernah ngalamin sendiri. Kita hanya butuh satu bear market
untuk menambah kekayaan kita berkali-kali lipat. Dan untuk teman-teman yang trading di futures mau ambil posisi long, saya sih sarankan jangan dulu karena kita harus tunggu ada tanda penguatan. Tanda penguatannya yaitu candle-nya berhenti dulu. Entah itu membuat buntut panjang naik lagi lalu membuat base, atau terkonfirmasi di minggu ini naik lagi di atas 200 weekly moving average. Dari situ baru tuh ancang-ancang untuk kita ambil posisi. Kalau masih ongoing, turun candle-nya masih full body itu maksudnya closingnya penuh ya, itu jangan dipaksain masuk market, ibaratnya itu menangkap pisau yang jatuh, jangan seperti itu. Karena secara logika di balik candlestick, candle penuh ini tuh artinya sampai harga closing pun masih dipaksa turun oleh seller, nggak ada perlawanan daya beli. Kalau seperti itu kan artinya masih belum kelar dong seller yang ngejual atau ngebuang barang. Dan misalkan mau ambil posisi short juga, teman-teman harus tahu mau ditaruh di mana stop lossnya. Karena kalau seperti ini kan rentan banget harganya balik lagi. Karena dari kutipan buku trader yang sangat terkenal pun berkata, there is time to go long, time to go short, and time to go fishing. Jadi kita nggak usah maksain untuk timing the market. Kita lihat dulu market itu mau kasih apa. Kalau memang memungkinkan trading setupnya ya baru kita masuk market. Dan untuk support Bitcoin secara weekly candle itu di 200 weekly moving average atau di kisaran 22.400 itu merupakan supportnya. Ini masih ongoing. Apakah akan balik lagi ke atas atau lanjut drop? Next supportnya itu di 18.000 sampai 19.000 dan juga di 16.600. Untuk Bitcoin RSI bullish divergence itu udah invalid, udah breakdown dari terendah yang lalu. Sekarang ini udah sangat-sangat oversold memang. Bisa dibilang ini jauh lebih oversold dari drop tahun lalu yang 50% itu. Bahkan lebih oversold dari bear market 2018. Yang mau ambil posisi short itu rentan untuk balik arah. Yang mau ambil posisi long itu rentan melanjutkan penurunan lagi. Apalagi sebentar lagi ada FOMC meeting. Jadi teman-teman sabar dulu. Kalau untuk investing di spot market ya saya sih cukup aktif. Udah mulai cicil-cicil tuh. Udah mulai beli dari Bitcoin 28.000. Di 28.000 kemarin beli, 24.000 juga beli, dan sekarang siap-siap mau mulai nyicil lagi. Ingat ini bukan ajakan beli ya. Saya sharing apa yang saya lakukan ke teman-teman. Dan kalau untuk Bitcoin rupiah, supportnya Bitcoin rupiah itu di weekly time frame di harga 320 jutaan. Di bawahnya itu ada support di 260 juta dan juga 245 juta. Oh iya, dan saya lupa mention nih. Ini agak unik juga nih datanya nih. Data Bitcoin USD long itu sekarang masuk all time high. Dari 2 bulan lalu itu Bitcoin long makin panjang nih di Bitfinex. Bukannya terlikuidasi malah tambah terus. Artinya nih wealth besar. Mereka itu udah masuk long di Bitfinex. Ditambah terus saat Bitcoin drop, ini nggak ditutup-tutup nih. Sekitar 300 juta dolar atau 5 triliunan. Posisi di Bitfinex itu ditambah terus. Bitcoin shortnya masih kelihatan normal. Ada penurunan dan penambahan sedikit-sedikit ya, wajar lah. Itu artinya tuh para player besar udah paham banget Bitfinex ini exchange lama. Dan yang ngerti Bitfinex itu orang-orang lama. Orang-orang yang udah lama di kripto itu pasti hartanya udah naik cukup lumayan ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, atau pengalaman saya di awal tadi, mereka udah paham banget dengan market cycle. Yang begini-begini tuh udah kebal. Jadi menurut mereka harga sekarang itu layak untuk dibeli. Ditandai dengan data di depan mata teman-teman ini. Lalu next, Ethereum.
Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.